Pemirsa, pengeroyokan seorang siswa SMP 7 Palopo, Sulawesi Selatan viral di media sosial. Para pelaku diduga salah sasaran karena menganggap korban musuhnya. Inilah video viral pengeroyokan yang membuat seorang pelajar mendapat perawatan di dua rumah sakit berbeda. Korban dikeroyok saat jam pulang sekolah Sabtu kemarin. Para pelaku diduga salah sasaran karena menganggap korban adalah musuhnya. Selain dikeroyok oleh teman sekolahnya, korban juga ikut dianiaya oleh anak putus sekolah. Meski polisi sudah menangkap 6 terduga pelaku, namun para pelaku masih di bawah umur sehingga tidak ditahan dan hanya dikenakan sanksi wajib lapor. Namun kasus ini menjadi atensi polisi. Jika terbukti, para pelaku akan dikenakan pasal 170 dengan ancaman 7 tahun penjara. Kamu anak mana? Oleh korban dia bilang saya anak Yosdar. Begitu tahu dijawab anak Yosdar, pelaku ini secara bersama-sama langsung memukuli korban. Sebagaimana yang tayang di viral di medsos, beberapa medsos. Korban sebelumnya dirawat di Rumah Sakit Palemai Palopo. Namun karena terkendala biaya dirawat di rumah, kondisi korban yang kian memburuk akhirnya dibawa ke Rumah Sakit Admedika. Dari Palopo, Sulawesi Selatan, Nasruddin Rubak, iNews melaporkan. Aksi maling di Blora, Jawa Tengah membuat tertawa lantaran terpergok tengah tidur di kursi usai mengacak ruang guru di SDN 1 Taman Rejo. Diduga maling tertidur karena kebingungan untuk keluar usai mengacak-acak ruangan. Sebuah video saat polisi menangkap seorang maling yang ketiduran di ruangan di SDN 1 Taman Rejo Blora viral di media sosial. Pelaku dibangunkan oleh sejumlah petugas kepolisian lalu diborgol. Kejadian ini terungkap saat penjaga sekolah mendapati ruang guru berantakan dan melihat seorang pemuda tidur di kursi kepala sekolah. Kondisi tersebut dilaporkan penjaga sekolah ke Kepala Sekolah SDN 1 Taman Rejo. Dari hasil pemeriksaan sementara, pelaku menjebol plafon masuk ke ruangan guru. Usai mengacak ruangan, pelaku mengaku kebingungan untuk keluar. Katanya pertama itu kalau dilihat ruangan ini kan sudah teralis semua ya, dari pintu, terus jendela, terus setelah itu dia bingung katanya. Kenapa kok dia nggak keluar lewat dia masuk? Ditanya oleh polisi katanya bingung. Dan gitu. Terus daripada mungkin pemikiran dia daripada nanti terus dianggap masa, saya kira mungkin lebih baik tidur mungkin loh ya. Lebih baik tidur di kantor. Kini pelaku bernama Gangsar Arianto, warga desa Kedung Bulu, Kecamatan Rejoso, Nganjuk, mendekam di balik jeruji besi Polres Blora. Diduga mengalami penganiayaan oleh security, puluhan ojek online menggeruduk gedung Multivision Tower di Setiabudi, Jakarta Selatan. Akibat penganiayaan tersebut, pengemudi ojek online mengalami luka robek pada bagian kepala. Puluhan pengemudi ojek online menggeruduk gedung Multivision Tower di Jalan Kuningan Mulia, Setiabudi, Jakarta Selatan. Dengan beramai-ramai, pengemudi ojek online berusaha masuk ke dalam gedung untuk bertemu pihak keamanan. Peristiwa ini menyusul setelah adanya salah satu driver ojek online yang dianiaya oleh security gedung hingga menyebabkan luka robek pada bagian kepala. Kejadian ini berawal dari korban yang salah masuk gedung ketika akan mengantar paket. Setelah ditegur, tiba-tiba korban dan pelaku yang merupakan security gedung cekcok hingga terjadinya penganiayaan. Gimana kita nggak tahu ya, dijorok-jorokin, dilerai dah di sini. Udah sampai sana, sampai ke sana lagi, yang gojeknya tiba-tiba dia bawa double stick, pulang belakangan. Setelah polisi tiba, di lokasi situasi berangsur kondusif, hingga akhirnya pelaku dibawa ke kantor Polsek Setiabudi oleh pihak gedung. Namun, masa ojol yang masih emosi sempat merusak kendaraan mobil yang membawa pelaku. Setelah tindak lanjut sesuai dengan prosedurnya, ya. Jadi tadi kawan-kawan ojek sempat datang ke Polsek, ya, tapi sudah kami redam. Tapi tadi kita coba untuk redakan, ya, sudah diserahkan kepada Polsek. Kami minta kepada teman-teman ojol untuk percayakan kepada kami. Kita akan proses sesuai dengan proses hukum yang berlaku.
Hingga saat ini, kasus dugaan penganiayaan pengemudi ojol masih dalam pemeriksaan kepolisian. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Kericuan mewarnai proses eksekusi tanah di wilayah Ngebruk, Kelurahan Mangkang, Semarang. 2 wanita menghalangi petugas yang akan melakukan eksekusi dengan naik di alat pengeruk ekskavator. Dua orang wanita menaiki alat pengeruk ekskavator saat eksekusi lahan di wilayah Ngebruk, Semarang, Jawa Tengah. Kericuhan terjadi saat warga yang mengaku memiliki sertifikat resmi bertahan di ekskavator. Untuk meredam kericuhan, petugas mengamankan warga yang melancarkan protes ini. Korban diukur ulang, saya minta yang merasa mempunyai sertifikat diukur ulang. HM-nya berapa? Saya yang punya waris Pak Slamet, yang sebelahnya sertifikat. Ada bukti semua Pak, Pak Presiden, tolong kami Bapak, Pak Gubernur. Karena sudah kita sampaikan untuk segera menggugat PN tapi tidak pernah dilalui. Selalu bicara ukur ulang, sedesa-desida. Ya, silakan, kita ada negara hukum. Nanti dari PN ini akan memutuskan itu tanah milik siapa. Dan DPU sudah konsinyasi di sana. Satpol PP berhak berkaitan pengamanan. Lahan yang menjadi sengketa telah diambil oleh negara melalui proses konsinyasi. Rencananya pada lahan ini akan dibangun jembatan yang menghubungkan 2 kelurahan dan juga untuk mengendalikan banjir. Pemerintah meminta warga yang mempunyai bukti sertifikat tanah resmi untuk membuktikan dan menggugat ke jalur hukum. Dari Semarang, Jawa Tengah, Wisnuwardana, iNews melaporkan. Seorang perempuan penyandang masalah kesejahteraan sosial mengamuk saat akan diamankan petugas di Taman Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat. Sejumlah manusia gerobak, pengamen hingga warung-warung pinggiran juga diamankan petugas. Iya, sabar. Perempuan paruh baya ini mengamuk saat akan diamankan petugas Satpol PP dan Dinas Sosial di Taman Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu siang. Sambil menjerit, perempuan penyandang masalah kesejahteraan sosial ini meronta dan menolak diamankan. Ia semakin gusar saat meminta tasnya dikembalikan oleh petugas. Ada di mobil. Saat dijanjikan tasnya akan dikembalikan, perempuan ini akhirnya mau masuk ke mobil dinas sosial. Sama ini suruh naik sini, Bu. Bu, Ada yang sana pramuka. di pramuka. Ibu pekerjaannya apa Bu biasanya? Biasanya. Biasa aku bersihin kamar mandi masjid di Kampung Melayu, kalau enggak nyari itu aqua gelas. Oh, Ibu mulung ya? Ya, tapi apa sendiri. Ngemis juga? Enggak. Oh, enggak. Tadi Ibu sempat nolak, kenapa Bu sempat nolak di bawah Bu? Ya kan nanya tasnya dulu. Ini lagi pendataan ini. Ikut dulu. Seorang pria juga sempat menolak diamankan karena khawatir gerobaknya hilang saat razia. Razia dilakukan karena masih banyaknya penyandang masalah kesejahteraan sosial seperti gelandangan, pengemis, dan pengamen yang mengganggu kenyamanan warga di kawasan Menteng. Petugas menyisir sejumlah kawasan sampai ke kolong-kolong jembatan. Di Kecamatan Menteng ya, kita lakukan setiap hari memang ya dalam kata arti untuk penataan wilayah Kecamatan Menteng. Rencananya razia serupa akan digelar rutin untuk menciptakan ibu kota Jakarta lebih tertib, aman, dan nyaman. Dari Jakarta Pusat, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pengendara mobil menjadi korban tertembak peluru nyasar dari anggota Satuan Lalu Lintas Polresta Pontianak, Kalimantan Barat saat membersihkan senjata. Korban meninggal dunia usai tertembak di bagian kepala. Ada yang ditembak, guys. Pengendara mobil tewas usai terkena peluru nyasar milik anggota Satuan Lalu Lintas Polresta Pontianak Kota, Kalimantan Barat. Tertembaknya pengendara tersebut ketika seorang anggota lantas berinisial F membersihkan senjata api di pos lantas. Namun saat membersihkan senjata api tersebut, meledak hingga mengenai salah satu mobil yang dikendarai korban. Peluru tersebut menembus kaca depan dan mengenai kepala korban yang menyebabkan pendarahan hebat. Sayangnya, nyawa korban tak dapat tertolong usai dibawa ke rumah sakit terdekat. Bersangkutan, Franky Marpaunya berusaha untuk membersihkan senjata.
dan memang sudah disiapkan alat-alat untuk membersihkan senjata, di kantongnya itu sudah disiapkan. Karena dia berpikiran kemarin dia habis hujanan, sehingga senjatanya belum sempat dibersihkan, takut kena karat. Terjadi satu kali tembakan dari dalam pos menuju luar pos yang mengenai satu kendaraan, tembus hingga mengenai korban. Hanya satu tembakan. Jaraknya berapa, Pak? Dari lokasi? Diperkirakan dari pos ke TKP sekitar 15 meter. Kapolda menambahkan akan melakukan proses hukum terhadap anggota yang lalai ketika membersihkan senjata api. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Uun Yuniar, iNews melaporkan. Banjir merendam puluhan ribu rumah di Kabupaten Aceh Tamiang dan Aceh Singkil Aceh. Banjir juga menyebabkan akses jalan utama terputus hingga sejumlah kecamatan terisolasi. Banjir di Kabupaten Aceh Tamiang merendam lebih dari 30.000 rumah dan terus meluas hingga ke 12 kecamatan. Banjir merendam dengan ketinggian 1 hingga lebih dari 2 meter. Tingginya intensitas hujan menyebabkan sejumlah sungai meluap karena tidak mampu menampung debit air. Banjir juga meluas ke perkebunan warga yang sebelumnya tidak terdampak. Banjir ini merupakan banjir tahunan yang selalu terjadi di penghujung tahun. 1,5 meter. Tapi pagi tadi kita dapat informasi sudah mulai surut, akhirnya turun ke hilir, sehingga sekarang yang parah adalah hilir. Banjir juga menyebabkan jalan menuju wilayah hulu maupun wilayah hilir terputus yang menyebabkan beberapa kecamatan terisolir. 1,5 meter. Tapi pagi tadi kita dapat informasi sudah mulai surut, akhirnya turun ke hilir, sehingga sekarang yang parah adalah hilir. Begitu juga di Kabupaten Aceh Singkil, banjir meluas hingga merendam 3 kecamatan. Banjir yang merendam 6 desa berdampak pada 420 jiwa. Kepala desa mengimbau warga untuk waspada jika sewaktu-waktu debit air meningkat. Saat ini rata-rata ketinggian banjir di Kabupaten Aceh Singkil berkisar 50 cm hingga 1 meter. Dari Kabupaten Aceh Tamiang dan Aceh Singkil, Aceh, Muhammad Alfi, Suparman Munte, iNews melaporkan. Pemirsa, Partai Perindo kembali menunjukkan kepeduliannya terhadap masyarakat Indonesia. Partai pimpinan Haritanu Sudibyo ini memberikan bantuan kepada masyarakat korban banjir dan tanah longsor di Desa Bandung Rejo, Kecamatan Bantur, di Kabupaten Malang, Jawa Timur. Banjir dan tanah longsor di Desa Bandung Rejo, Kecamatan Bantur di Kabupaten Malang, Jawa Timur masih menyisakan duka bagi warganya. Tak sedikit warga yang kehilangan harta benda akibat bencana yang terjadi beberapa pekan lalu ini. Membantu meringankan beban korban gempa, Partai Perindo bersama komunitas Gedangan Distrik Malang menyalurkan bantuan kepada warga korban bencana. Yang kita bagikan ada selimut, ada sembako, gitu. Tujuannya selimut ini kan banyak yang rumah-rumahnya terdampak, jadi sudah nggak sempurna lagi rumahnya, ada yang nggak ada atapnya, nggak ada temboknya, gitu. Jadi selimut itu tujuannya supaya minimal membantu mereka supaya terhindar dari dingin. Berterima kasih sekali kepada Bapak-bapak dari Partai Perindo. Saya ucapkan terima kasih dan semoga kedepannya Partai Perindo tetap solid di masyarakat, Pak. Tak hanya memberikan bantuan kepada masyarakat, Partai Perindo akan mengusulkan kepada pemerintah daerah setempat untuk melakukan kajian analisis kelayakan tempat tinggal bagi warga, agar masyarakat tidak terus-menerus diterpa bencana yang terjadi setiap tahunnya. Dari Kabupaten Malang, Jawa Timur, Saif Hajarani, iNews melaporkan.